narasumber kita pada hari ini di segmen wawancara mungkin sedikit sebanyak memberikan idea ataupun ilham untuk cara memulakan satu tulisan yang bernas, yang cukup padat dengan pengisiannya, bukan menerusi novel tapi menerusi novel yang pendek, novelet yang sedikit, insya-Allah akan dapat kami bawakan di mana hari ini ya. Dan di mana hari ini khusus sekali kita bawakan Menerusi Novel Pagi yang disiarkan secara langsung. Jadi segmen wawancara kita pada hari ini iaitu mengenai penerbitan novel tempatan. Nah, jadi mungkinkah untuk tahun ini ada yang berjinak-jinak untuk membuat novel? Jadi untuk mengetahui lebih lanjut lagi, kita ini bersama tetamu undangan kita yang sudah pun bersedia di studio ketika ini. Dan bersama kita itu Yang Mulia Awang Haji Bidin bin Haji Muhammad Nur ataupun mungkin baik juga untuk kita disebut Cigu Haji Bidin bin Haji Muhammad Nur bersama kita di pada hari ini. Assalamualaikum Cigu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, kita akan bincangkannya sedikit sebanyak mengenai penerbitan novel tempatan dari Cigu sendiri. Mungkin sebagai mukadimahnya Cigu dapat juga dikongsikan sedikitlah dari mana timbulnya minat sebagai penulis dalam bidang yang Cigu minati ini. Timbul minat menulis ini saya rasa sejak saya di bangku sekolah menengah dulu, apabila kita belajar mengenai dengan bahasa dan sastra, jadi kita mengkaji cerpen, mengkaji sajak dan ada novel juga. Jadi minat itu timbul di sana. Jadi minat itu dengan sendirinya kita ada meminta kita untuk mencatat. Pada masa itu maklumlah zaman 60-an masih menggunakan kertas catatan dan kemudian menaipnya. Dari sejak itu kita kumpul dan menghasil karya-karya itu mengikut apa ilham yang sudah timbul di dalam diri kita sendiri. Sebab ianya akan timbul bukan dipelajari, tetapi timbul dari dalam diri kita sendiri. Itu dikatakan minat itu. Iya, betul. Iya. Jadi dalam bidang cerpen dan juga sajak yang Tuan Haji mulai itu, di mana saja disalurkan hasil karya Tuan sendiri dan adakah sudah diterbitkan dalam bentuk buku? Dalam bidang cerpen pada awalnya saya terpanggillah untuk mengikuti ada satu ruangan di Radio Brunei, yaitu masa itu cerpen dan salukan. Jadi setiap minggu ada. Jadi saya terpanggillah untuk menyertai program itu. Saya menghasilkan dan dihantar, walaupunlah ada yang tidak diluluskan. Jadi berusaha. Betul. Dan akhirnya di sana bila sudah diterima, alhamdulillah sudah keluar. Dan saya masih ingatlah cerpen pertama saya pada masa itu yaitu Kalau Hujan Ini Tidak Berhenti. Begitu juga dengan sajak. Sajak pun saya antar ke majalah Bahana, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pada masa itu kan. Kemudian ada bintang harian pada masa itu, tapi bintang harian berkuburan dari gaya terbit. Kita gunakan, kita masuk kepada berita Brunei kadang-kadang. Dan sekarang kita menyalurkan itu dalam media permata. Ya, dalam media permata ada menyiarkan setiap hari Khamis. Ada ruangan di sana. Jadi kita ikutlah di sana. Kadang-kadang ada, kalau ada ilham tu antar saya ke sana lah. Alhamdulillah. Mungkin dapat juga kongsikan sedikit. Ini semasa masih lagi dalam bangku sekolah ataupun sudah bekerja? Yang sajak itu dulu semasa saya di bangku sekolah saya sudah menghasilkan itu kumpulan sajak saya sendiri namanya Dindang Suci, atau diterbitkan oleh Biro Kesusastraan Borneo Sarawak yang dianjurkan oleh kerajaan Sarawak dan Sabah kan. Jadi itulah kumpulan karya saya perseorangan pertama dalam tahun terbitnya tahun 70 lah, 70 ayat jam itulah. Saya masih berada di tingkatan 6 tu.
macam itulah. Alhamdulillah. Ya. Dan pada hari ini pada hari ini saja Ketani ada melihat ada beberapa buah buku. Sebuah buku sebetulnya. Beberapa buah buku, tapi kan untuk beberapa buah buku, tapi satulah saja yang akan kita bincangkan, iaitu mengenai dengan aku tidak bersalah. Memang aku tidak bersalah. Tapi saya, tapi ini judul buku yang kita bawakan. Ketani akan bercerita mengenai dengan buku yang ada pada kita ketika ini. Jadi dengan adanya aku tidak bersalah ini merupakan novelet ya, dan juga apakah antara konsepnya dan apa sebenarnya dan berapa muka surat, dan mungkin boleh bercerita mengenai dengan buku ini. Silakan. Buku ini berkonsep ataupun fokus utamanya ialah tentang kehidupan semasa, mengenai kekeluargaan, kemasyarakatan, dan tentang juga emosi manusia yang ada di dalamnya, dan nilai kehidupan, nilai kejujuran seseorang dalam menghadapi hidup ini. Mungkin kisah-kisah yang ada di sana itu ada merupakan dicerna dari kisah-kisah di luar sana, umpamanya reality. Iya, ada reality. Tadi adun, kemudian ada cerita, mungkin ada kisah di luar sempadan, kita boleh ambil, kita adunkan menjadi dalam suasana kita sendiri, seolah-olah ia berada di kejadian itu pada diri kita. Tetapi kita itu semua adalah tertakluk kepada minda penulis untuk mencernanya menjadi satu cerita yang boleh dijadikan bahan rujukan ataupun bahan bacaan untuk panduan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat itu. Dan juga mungkin dapat Tuan kongsikan berapa muka surat bagi sebuah buku ini? Buku novelet ini patutnya cuma 100 dalam kulit ke kulit 117 muka surat saja. Tidaklah membebankan bagi yang membacanya. Tidak, bagi yang mahir atau suka membaca, mungkin dalam 2 hari atau 3 hari boleh menghasilkan. Boleh habis membaca. Tapi persoalannya di sini, Tuan, adakah sebuah buku ini sudah mencukupi, ada penghabisannya ataupun bersambung? Bagaimana? Itu tertakluk nanti dalam idea kita. Mana tahu lepas ini ada mungkin lagi, ada. InsyaAllah kalau ada, ilham tu cair akan disambung atau membuat yang baru lah. Iya, betul. Okey, itu yang dapat kita lihat. Jadi kepada audio penonton ya, mungkin untuk mencari minat, selalunya kalau orang membuat novel ni, penulis novel ataupun sajak cerpen dan juga sebagainya, lalu kena anggap katanya dalam bidang sastra. Tapi ada juga kita pernah mewawancara salah seorang tu, katanya ia bukan daripada bidang itu, tapi berminat di saat-saat orang pertengahan itu, katanya sudah berminat. Jadi bila timbul minat itu, baru tak ada rasa untuk membuat, kiralah sama ianya ada kayanya puisi, mada dan juga sebagainya. Tapi memang betul ke Tuan, kalau Ketani minat untuk menulis apa juga bentuk penulisan ini, mesti kata ia memang minat dalam bidang sastra tu. Ya, dengan sendirinya kalau minatnya ada, kemudian ilhamnya ada, dia dengan sendirinya mencebur pada bagian bidang sastra tu. Dia boleh menghasilkan cerpen ataupun sajak. Kemudian dia boleh bercerita dalam satu-satu dalam buku atau dalam cerpennya. Itu sudah dengan sendiri mencebur dalam bidang kesusastraan, walaupun pada awalnya ia tidak ada minat, tapi apabila ia mungkin setelah ia mempelajari atau mendengar atau melihat ingin menulis, itu sudah timbul minatnya untuk menulis. Sekiranya lah dalam perjalanan, tadi memandu, ada ilham tu, tapi takut lupa. Macam mana tu? Dan berhenti dulu kah ataupun memang meneruskan memandu? Ya, kalau saya ingat sajalah. Sebab kalau ideanya itu ada, memang kalau bagi yang dicatatnya, poinnya tu, kalau tidak,
akan keceriaan juga. Saya pun kalau itu dalam handphone, dalam note, kita ada di sana sajalah menyimpannya. Nanti akan dikembangkan bila datang ke rumah ataupun bila ada waktu masa santai, kita adun semula lah. Supaya menjadi satu realitinya nanti. Jadi itu satu tips dikongsikan daripada Tuan Haji Bidin, ataupun kalau juga boleh kita panggil Cikgu. Ya, alhamdulillah. Sudah besar. Sudah besar. Dan juga alhamdulillah menerusi buku ini, kita dapat berkesempatan juga melihat biodata Tuan Haji Bidin sendiri, di mana pencapaiannya novelet yang pergi dan kembali mendapat hadiah ketiga dalam perpaduan menulis anjuran Biro Kesusasteraan Borneo kali ke-13 pada tahun 1970. Dan juga Auda, antara juga penghasilan ataupun pencapaian Tuan Haji sendiri dari bidang penulisan, karya persendirian, juga karya antologi bersama, banyak ni dapat dikongsikan Tuan. Mungkin dapat dikongsikan sedikit pengalaman menjadi seorang sastrawan itu Tuan. Pengalaman tu samalah dengan orang, cuma caranya saja berbeza-beza. Ada orang yang cepat, bagi saya adalah pasal kita menulis kadang-kadang untuk satu-satu saja, untuk melepaskan apa yang ada di dalam diri kita, dan sudah diterbitkan, okeylah, hak orang di luar sana untuk menilainya, apakah sajak ini baik atau tidak, atau deranglah. Cuma kita hasilkan saja mengikut apa yang ada dalam diri kita. Dan begitu juga dalam antologi pun, itu kadang antologi di Dewan Bahasa pun memilih dibukukan bersama sama penulis-penulis lain. Dan juga setelah buku ini adanya buku ini diterbitkan di halayak, jadi apakah antara hasrat Tuan sendiri terhadap novelet ini? Hasrat tu memanglah saya berhasrat sangat halayak di luar sana dapat memiliki buku ini. Dan dapat membacanya dalam suasana santai, dan dapat mengambil iktibar apakah ada yang hendak saya sampaikan di sana. Kalau baik, buatkanlah sempadan, dan yang baik tu kata ambil teladan lah, yang baik tu, yang baik tu buatlah sebagai renungan saja. Itu saja harapan saya. Jadi kalau Muammar sendiri mungkin Ketan ini mudah terinspirasi. Ketan ini banyak membaca, banyaklah pengetahuan dan juga banyak info yang boleh Ketan ini berikan kepada penonton. Jadi kalau Muammar sendiri mungkin selepas ini kamu buat apa ni? Mungkin ada juga cerita-cerita, tapi tidak tahu boleh dibaca ataupun tidak. Yang penting ialah untuk Auda mengetahui juga apa juga selok belok dalam bidang sastra ini. Apakah perkataan-perkataan, kalau ketika kita sebagai wawancara kita ke udara di TV, pastinya juga mengetahui apakah perkataan-perkataan yang dibolehkan, bagaimana cara kita ni untuk membuka percakapan dan juga perbicaraan, dan itu setentunya perlu juga kita lihat di dalam bidang sastra ini. Jadi kadang ada yang mengatakan katanya bagus dalam bidang penulisan kita, maka baguslah kita bertutur InsyaAllah itulah nanti yang akan kita. Jadi bermakna Atul mahu untuk belajarlah dalam bidang tulisan. Memang pernah mencoba, tapi untuk menghasilkan itu untuk habis endahlah. Jadi cukup setakat untuk kita bertugas. Tapi dan juga insya-Allah bersama kita ni, narasumber kita ni itu Tuan Haji Bidin, dapat juga mengungsikan Tuan pengungsian, mungkin ada tips-tips yang dapat kita dibawakan juga, dan mungkin dapat kita ni share ataupun kita kongsi bersama dengan penonton kita ni. Dan pada habis kita yang ingin mendapatkan buku ini, jangan lupa untuk mendapatkannya. Aku Tidak Bersalah, nama pena bagi Tuan Haji Bidin bin Haji Muhammad Noor ialah Dino MNN. Dan juga mungkin saranan Tuan sendiri kepada penulis-penulis muda dan bagi mereka yang mencuba di dalam bidang penulisan ini. Silakan Tuan. Bagi penulis-penulis di luar sana, terutama yang masih muda belia tu, kalau ada minat dalam bidang ini, jangan ditangguh-tangguhkan, menulislah. Menciptalah karya-karya yang termampu, sama ada cerpen, sajak ataupun novel bagi yang ada kemampuan. Karena
usia tidaklah menjadi halangan bagi seseorang. Makin muda mungkin idealnya lebih agresif lagi, boleh menghasilkan karya lagi yang lebih baik kan. Kemudian orang warga emas lain lagi bentuk penulisannya ya berpandu kepada pengalaman. Karena rugi kalau tidak dicerna, tidak ditulis, sedangkan benda itu ada dalam minda kita sendiri. Betul. Ya, alhamdulillah ya, dengan saranan yang dan juga nasihat yang sangat baik ya daripada Yang Mulia Tuan mengenai dengan penulisan ini, apa jua bentuk penulisan. Jadi ribuan terima kasih Tuan dengan perkongsian dan juga penjelasan dengan segmen wawancara kita yang kita bawakan pada hari ini, iaitu penerbitan novel tempatan. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi